Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Semoga selalu sehat, berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini video penting ya untuk diketahui oleh kita, terutama umat Islam sebanyak-banyaknya, agar bisa kritis pada tradisi ilmiah barat ya. Nah, ribut-ribut soal metode ilmiah sekarang ini yang bersangkut paut dengan soal nasab ya di kalangan umat Islam Indonesia, kemudian soal pembicaraan metode ilmiah modern yang berasal dari barat itu. Nah, saya sudah lama menemukan kelemahannya, kemudian berusaha untuk mengkritik, menyadarkan umat Islam lah untuk hati-hati dan tidak terjebak pada kebenaran yang dihasilkan oleh tradisi ilmiah barat itu. Ini catatan kritis ya, berusaha menyadarkan kita untuk kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, nanti hubungannya dengan tradisi ilmiah, dengan bagaimana kita mempercayai sesuatu, sebuah peristiwa di masa lalu, dan yang terutama hubungannya dengan sejarah Islam gitu ya. Lagi ramai tentang metode ilmiah yang ukuran kebenarannya harus empiris, yang harus membatalkan banyak sekali silsilah dan status para habaib yang sudah established dalam catatan mereka ratusan tahun. Jadi tulisan ini menyoroti metodologinya, mengkritisi metodologinya. Sebab metode barat, metode ilmiah modern ini sekarang banyak orang percaya sebagai kebenaran yang harus diyakini, sebagai kebenaran yang paling ilmiah gitu ya. Dan tidak mampu melihat kelemahan-kelemahannya, minimal menunjukkan problematikanya di masyarakat muslim, di dunia Islam, dalam sejarah Islam. Begitu ya. Bila banyak umat Islam masih menganggapnya sebagai metode ilmiah yang benar dan kuat, saya pernah menulis buku seperempat abad yang lalu ya, atau tahun 2000, mengkritik tradisi ilmiah barat dengan mengangkat, membahas dan menganalisis program islamisasi ilmu di dunia Islam. Nah, ini bukunya. Nah, ya, ini bukunya tuh. Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan. Saya editornya, pengantarnya Profesor Dr. Dawam Raharjo. Ini terbit tahun 2000 ya. Saya perkenalkan sedikit buku ini karena ini buku penting tapi dicetaknya sedikit gitu. Saya di sini memberi kata pengantar, diterbitkan oleh 4 penerbit yaitu Triple IT, Elsaf yang didirikan oleh Dawam Raharjo kalau tidak salah, kemudian Iris dan Sidesindo. Ini dulu lembaga penerbitan punya ICMI. Nah, isinya ada pengantar debat, babak baru sains modern, pencarian makna dalam peradaban global. Ini saya angkat tulisannya Fakhlak Havel. Kemudian bagian pertama, gagasan islamisasi sains atau islamisasi ilmu dan dekonstruksi sains modern, perdebatan ontologis fungsional. Jadi saya telah sangat serius ini memperhatikan, membahas dan mengupas ini. Di sini saya mengangkat tulisannya Mulyanto, islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian Haidar Bagir, sains Islam suatu alternatif. Kemudian Usef Fathuddin ya, perlukah islamisasi ilmu? Kemudian Fazlur Rahman, islamisasi ilmu sebuah respon. Kemudian bagian ketiga, islamisasi sains, perdebatan tentang kerangka filosofis teoritis dalam berbagai disiplin dan kemungkinan implementasinya di masa depan. Di sini saya mengangkat 7 tulisan. Pertama dari Nilna Iqbal, dari fisika kuantum ke yang gaib. Kemudian Marwah Daud Ibrahim, etika, strategi ilmu dan teknologi masa depan. Kemudian Mukhtar Ahmad, kajian ekonomi dan nilai Islami. Kemudian artikel ke-9 Hana Jumhana Bastaman, ya, corak filosofis psikologi yang Islami. Kemudian artikel ke-10 Imaduddin Abdul Rahim, dulu ini perintis program Mujahid Dakwah di Masjid Salman ITB ya, beliau dosen ITB yang dianggap guru oleh Jalaluddin Rahmat ya. Tulisannya Menuju Manajemen Islami. Kemudian tulisan ke-11 Din Samsuddin, usaha pencarian konsep negara dalam sejarah pemikiran politik Islam. Kemudian Muhammad Shirozi, pergumulan pemikiran dan agenda masa depan islamisasi antropologi. Ya, kemudian tulisan ke-13 Ilyas Yunus, sosiologi dan realitas sosial Islam. Kemudian bagian ketiga ini membahas islamisasi sains dan konstruksi sistem Islami, alternatif, gagasan konkret dan eksperimen. Isinya ada 5 tulisan. Tulisan ke-14, teknologi dan kemandirian domestik, sebuah alternatif Islam.
penulisnya Ziauddin Sardar. Kemudian 15, Islamisasi sains dengan psikologi sebagai ilustrasi. Kemudian 16, alternatif terhadap sistem bunga. Nah, ini tulisan Syafi'i Anwar. Kemudian 17, Islam dan negara, eksperimen untuk masa depan, tinjauan sosiohistoris, ya, Azumardi Azra. Kemudian agama dan pembangunan, corak masyarakat Islam masa depan, tulisan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Dan ke-19, bagian keempat, penutup, yaitu jejak-jejak sains Islam dalam sains modern, Haidar Bagir. Nah, itu isi bukunya, ya. Perkenalan saja. Kemudian saya di sini memberi kata pengantar yang judulnya Proyek Islamisasi Sains, Dekonstruksi Modernitas dan Rekonstruksi Alternatif Islam. Itu ya. Ya, isinya hampir sama dengan tulisan yang akan saya bacakan ini. Jadi saya itu sudah lama terlibat dalam perang pemikiran gitulah, ya, ghazwatul fikri antara Islam dan Barat, dunia Islam dengan dunia Barat, debat, diskusi, polemik, konflik, ya, termasuk dialog peradaban antara Islam dan Barat. Nah, saya itu tertarik di keilmuannya. Jadi konsep-konsep seperti modernitas, modernisasi, ya, kemudian sains, ilmu pengetahuan itu apa? Modernitas Barat itu dibangun atas basis keilmuan apa? Nah, saya masuk di situ. Saya suka di situ membahas itu. Lalu bagaimana konsep Islam tentang ilmu? Bagaimana pandangan Islam tentang modernisasi? Lalu pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan, tentang modernitas dan sebagainya. Banyak, ya, saya baca dari para pemikir. Walaupun bacaan saya sebetulnya lebih banyak kepada para penulis Barat yang mengkritik mereka sendiri. Maksudnya yang mengkritik modernitas itu sendiri, yang mengkritik peradaban modern itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut. Jadi selain buku yang tadi itu, 25 tahun yang lalu juga saya itu menulis makalah menggugat dan mengkritik metode ilmiah Barat ketika seorang dosen sejarawan Unpad harus meragukan keberadaan Sunan Gunung Jati karena keberadaan tentang Sultan Cirebon pertama itu sumbernya tidak ilmiah atau lemah secara ilmiah karena tak adanya sumber sezaman. Nah, ini hubungannya dengan kasus nasab itu, ya, karena untuk membuktikan kebenaran seorang Habib atau Habaib sebagai keturunan Rasulullah kan harus ada sumber sezamannya. Dan nanti kesinggung di dalam pembahasan tentang ini, bakal terbahas. Itu sudah problematik sejak lama, ya, sudah menjadi sasaran kritik dunia Islam. Makanya ada program Islamisasi ilmu itu di dunia Islam yang dirintis oleh Ismail Al-Faruqi, seorang Palestina yang hijrah ke Amerika, kemudian didukung oleh Naqib Al-Atas dari Asia Tenggara. Itu program raksasa sebetulnya, ya, program sangat besar, yaitu mencoba mengkritik Barat, mengkritisi dunia Barat dari paradigma keilmuannya. Nah, itu. Jadi apa basis keilmuan dari modernitas? Apa basis keilmuan dari peradaban Barat modern? Nah, mereka ini, para ilmuwan ini menemukannya dari basis keilmuannya yang sekuler gitu. Intinya itu. Oleh karena itulah Islamisasi ilmu adalah program raksasa untuk mengislamkan paradigma ilmu, ya, yang selama ini telah membangun peradaban Barat. Gitu. Di dunia Islam dikembalikan ke Islam lagi keilmuannya, ya, intinya adalah tauhid itu nanti, gitu. Jadi mereka itu intinya menggagas agar dunia Islam membangun peradaban modernnya, ya, tidak seperti yang dialami oleh Barat, tidak yang seperti dibangun oleh Barat, yang kemudian malah menghasilkan apa? Krisis kemanusiaan, malaise spiritual, ketidaktenangan hidup manusia yang resah, gelisah, tidak tahu tujuan hidup ini untuk apa, mau kemana, mereka nggak tahu. Linglung dengan peradabannya sendiri, linglung dengan ilmu pengetahuannya sendiri. Saya pernah jelaskan, semakin alam semesta dideteksi, semakin alam semesta dengan miliaran planet galaksinya itu dieksplorasi, mereka tak menemukan Tuhan, gitu. Para saintis Barat itu yang bicara Tuhan itu hanya orang-orang Kristen yang taat, hanya orang Kristen tradisional lah di dunia Barat yang masih megang kuat kekristenannya, sehingga mereka masih menyebut Tuhan, God, gitu, ya. Tuhannya masih disebutkan. Tapi di kalangan sekulernya yang ini mayoritas, dan di kalangan para ilmuannya, ya, yang juga sekuler, kalangan saintisnya tidak sampai kepada Tuhan, tidak menemukan Tuhan. Bahkan, ya, katakanlah supremasi sains Barat yang sekarang direpresentasikan oleh kecerdasan seorang Stephen Hawking, misalnya dalam bukunya The Brief History of Time, itu kan kesimpulannya tetap dia ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Alam semesta berkembang dari materi, berkembang dengan sendirinya, ya, berkembang dengan sendirinya, berkembang dengan hukum alam,
berkembang dengan hukum alam secara otomatis, ya, secara otomatis bergerak dan hidup dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan. Kan begitu si Stephen Hawking itu intinya. Jadi bagi Hawking, di puncak kecerdasannya yang diakui dunia sebagai ilmuwan barat modern, mungkin setelah Einstein, dia kesimpulannya Tuhan tidak ada dan dia tidak percaya Tuhan. Alam semesta bergerak dengan sendirinya, materi terjadi dengan sendirinya, dan sebagainya. Ya, aneh, ya cukup aneh. Tapi itulah kecerdasan sains modern barat sekuler yang tidak menemukan Tuhan, yang tidak sampai kepada Tuhan, yang tidak menjadi kesadaran beragama gitu. Tetap saja mengatakan supremasi otak dan pikirannya. Nah, kalau dalam Islam kasus seperti itu, orang seperti itu sebetulnya bukan cerdas, tapi apa? Bodoh. Bodoh. Harus terang kita katakan. Secerdas-cerdasnya orang, sejenius-jeniusnya orang dengan ilmu pengetahuannya, dengan kecerdasan otaknya, tapi juga tidak menemukan Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bodoh, bukan orang cerdas, apalagi jenius. Tapi memang bodohnya bukan dalam kecerdasannya, tapi bodoh dalam kebenaran, jauh dari hidayah, ya. Padahal harusnya logikanya semakin cerdas, semakin dia menguasai ilmu pengetahuan modern, justru dia harus semakin yakin kepada Tuhan. Jadi keyakinannya kepada Tuhannya harus makin kuat. Agama ditemukan. Oh iya, agama itu ada ternyata. Dan Tuhan itu ada. Yang menciptakan, mendesain alam semesta ini begitu canggih, begitu teratur, ya, begitu bergerak dalam koridornya masing-masing. Tidak ada satupun dari biliunan, miliaran planet itu yang tabrakan tuh, nggak ada. Kan mestinya sederhananya harus sampai kepada bahwa there is a creator, ya, behind that all, bahwa ada penciptanya di atas semua itu, ya, bahwa ada pencipta alam semesta, Tuhan itu, ya. Sejarah ilmiah itu mengenal adanya teori yang disebut teori sejarah kritis, critical theory of history. Teori ini mengkritik kecenderungan karya-karya sejarah yang ditulis tidak berdasarkan sumber-sumber primer yang kuat seperti subur dalam historiografi tradisional, yang mengandalkan sumber-sumber lokal yang umumnya berupa sastra sejarah, yaitu babad, cerita, kisah, dongeng, ya, riwayat yang diwarnai legenda dan mitos. Teori sejarah kritis sangat penting dalam menyaring tingkat validitas atau kebenaran suatu informasi sejarah karena prosesnya sangat ketat. Namun kelemahannya, metode ini sangat positivistik, di mana sejarah mutlak bergantung pada fakta empirik atau hard fact, ya. Sejarah tanpa fakta kuat dan teruji secara teori adalah dusta. Pendekatan ini menjadi problematis terutama ketika diterapkan ke dalam medan historis negara-negara berkembang atau masyarakat tradisional atau kurun sejarah abad 18 ke belakang yang tidak meninggalkan sumber-sumber ilmiah dalam pengertian barat. Nah, itu, ya. Jadi jangan salah, ilmiah itu banyak versi, banyak aliran, ya, banyak paradigma, tidak hanya ilmiah modern barat saja. Ilmiah modern barat itu hanya salah satu saja dari versi kebenaran, itu kebenaran ilmu. Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati misalnya, secara keagamaan sosoknya sangat dihormati dan dipercaya sebagai seorang waliullah yang kedudukan rohaninya tinggi sebagai wali kutub. Nah, ini kepercayaan masyarakat, ya. Di antara wali songo, hanya Sunan Gunung Jati yang memiliki posisi sebagai ulama dan raja, wali dan sultan. Dialah sultan pertama kerajaan Islam Cirebon yang menyebarkan Islam di Tatar Sunda secara intensif melalui kekuasaannya, mendirikan Kesultanan Banten, menaklukkan Sunda Kelapa, Kerajaan Sunda Pajajaran, dan mengakhiri kekuasaan politik Hindu di Jawa Barat. Tak seorang pun meragukan keberadaannya dan tak satu pun fakta keras yang tidak mendukung keberadaannya. Tetapi, nah ini yang menarik, melalui teori sejarah kritis, keberadaan Sunan Gunung Jati masih harus dipertanyakan. Karena analisis historis yang kuat, ya, itu menyimpulkan bahwa ia tidak bisa begitu saja dipercaya keberadaannya. Metode sejarah kritis. Menurut Garagen, ya, tahun 46, dia menjelaskan begini, peristiwa sejarah yang benar-benar dapat dipercaya atau diakui kebenarannya atau valid hanyalah peristiwa-peristiwa yang menyandarkan pada strictly primary sources.
ya, sumber-sumber primer yang kuat. Mereka adalah sumber atau penulis sumber yang menyaksikan sendiri, eyewitness, mendengar sendiri, ear witness, dan mengalami sendiri, the actor. Ya, sebuah peristiwa yang dituliskan dalam sebuah sumber. Inilah sumber ilmiah yang paling dipercaya. Inilah sumber sejarah yang paling kuat. Nah, di bawahnya ada lagi yaitu less atau contemporary strictly primary source, ya. Yaitu masih sumber primer tapi kurang kuat gitu. Nah, bila strictly primary source merujuk pada saksi mata dan pelaku, less atau contemporary strictly primary source ini adalah penulis sumber yang bukan saksi mata, bukan pendengar, ya, apalagi pelaku, tapi hidup sejaman dengan peristiwa gitu. Ketika unsur strictly primary source ini sudah terpenuhi, ya, misalkan saksinya ada, ya, saksinya ada, yang melihatnya ada, yang mendengarkannya ada. Nah, lalu mereka memberikan keterangan sejarah atau menuliskan sumber sejarah, maka saksi mata yang pernah bertemu hidup sejaman, mendengar langsung dan sebagai pelaku pun, harus benar-benar teruji kejujurannya. Jadi selain sumber primer itu dia pelaku sebagai saksi peristiwa dan dia melihat, itu tidak cukup. Harus diuji juga kejujurannya. Nah, ini bagus ya, ketat sekali gitu. Harus benar-benar teruji kejujurannya dalam menggambarkan sebuah peristiwa dan menyampaikan kebenaran. Selain itu, bila ditemukan suatu sumber primer yang kuat juga belum cukup. Tuh, sumber-sumber primer tersebut harus didukung oleh sumber-sumber lain yang bebas, yang tidak saling mempengaruhi untuk menemukan dukungan penuh kuatnya sebuah fakta. Metode ini disebut metode korborasi. Ya. Nah, selama ini sumber sejarah tentang adanya Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Islam Cirebon, itu bersumber dari historiografi tradisional. Sumber-sumber historiografi tradisional itu adalah, ya, Carita Purwaka Caruban Nagari, kemudian Babad Cirebon, kemudian sejarah Cirebon, sejarah Babad Cirebon, sejarah Babad Nagri Cirebon, Babad Tanah Jawi, ya, Babad Sunan Gunung Jati, kemudian Wawacan Sunan Gunung Jati, Babad Walang Sungsang, dan sebagainya. Banyak, ya. Nah, dari penelitian Dadan Wildan tahun 2001, ya, penelitian disertasinya ini, ditemukan bahwa semua naskah-naskah itu ditulis sejak awal abad ke-18 atau 150 tahun lebih dari masa hidup Sunan Gunung Jati. Selama ini berarti, nah ini nih konsekuensinya. Selama ini berarti sejarah Sunan Gunung Jati ditulis hanya berdasarkan naskah-naskah sekunder. Dengan demikian tingkat kebenarannya lemah. Ya, belum ditemukan sumber-sumber primer yang kuat seperti diharapkan oleh strictly primary sources, ya, tentang Sunan Gunung Jati dari naskah-naskah pribumi lokal, yaitu karya-karya sejarah yang ditulis oleh Sunan Gunung Jati sendiri, oleh keluarganya, oleh sahabatnya, atau orang lain yang hidup serumah, sekeluarga, sekerajaan, sedaerah, atau sezaman yang melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Dengan demikian, dari perspektif metodologi kritis, kesimpulan yang harus ditarik adalah sosok dan keberadaan Sunan Gunung Jati hingga saat ini masih diragukan dan perlu dipertanyakan. Benarkah dia ada? Jangan dipercaya kalau sumber sejamannya tidak ada. Analisis ilmiah akademis belum menunjukkan kebenaran adanya sosok Sunan Gunung Jati hidup di masa silam. Metode ilmiah belum menunjukkan kebenaran adanya sosok Maulana Malik Ibrahim. Nah, sekarang ini beberapa pertanyaan. Metode ketat seperti ini tentu saja penting. Sejarah memang harus dikritisi seradikal mungkin. Sejarah harus dibersihkan dari unsur-unsur mitos dan legenda agar masyarakat membaca sejarah yang benar. Tetapi, nah ini masalahnya, pendekatan ini bukan tanpa masalah. Sejarah dan kehidupan menurut saya tidak sesederhana metode ilmiah menguraikannya, ya, menemukannya, menjelaskannya, menganalisisnya. Ya, nah ini buktinya nih sekarang. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau metode ilmiah adalah sumber kebenaran atau metode ilmiah yang hanya bisa dipercaya. Kalau tidak ilmiah, kalau tidak memenuhi metodologi ilmiah, tidak bisa dipercaya. Nih, satu. Bagaimana kita membuktikan ribuan peristiwa-peristiwa sejarah yang secara common sense dipercaya keberadaannya oleh masyarakat
tapi tidak memenuhi standar metodologi sejarah kritis, apalagi korporasi. Betul nggak? Itu satu. Yang kedua, metode ini dengan mudah menjawab pertanyaan di atas dengan menyerukan untuk tidak lagi menganggap yang selama ini sesungguhnya mitos, legenda, dan dongeng sebagai sejarah. Dengan kata lain, jangan dipercaya, gitu. Anggap tidak ada, walaupun dipercaya oleh masyarakat, walaupun diyakini oleh masyarakat. Nah, tapi bagaimana ketika penghapusan memori kolektif masyarakat tersebut sedang diusahakan, sementara mitos, legenda, dan dongeng tidak pernah hilang, tetap hidup dan dipercaya masyarakat, serta lebih fungsional. Nah, ini penting nih, untuk konstruksi peneguhan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Jadi legenda, mitos itu banyak juga mengajarkan nilai-nilai, menjelaskan nilai-nilai kehidupan untuk dipegang oleh masyarakat, pedoman berbuat baik dan salah gitu. Yang salah jangan diikuti, yang benar diikuti, kan begitu. Itu ada itu dalam legenda, mitos, dan dalam dongeng itu. Jadi banyak keteladanan dan pegangan yang diberikan melalui dongeng, melalui legenda gitu. Ada nilai-nilai itu. Nah, jadi problemnya adalah bagaimana penghapusan memori kolektif ya dalam dongeng, legenda, dan mitos itu yang tidak bisa dipercaya sedang diusahakan untuk dihilangkan, sementara mitos, legenda, dongeng itu tidak pernah hilang, ya tetap dipercaya oleh masyarakat, dan itu terjadi di mana-mana hingga sekarang. Nanti saya buktikan bahkan dalam dunia ilmiah, di barat, di masyarakat modern yang rasional ada itu kepercayaan dan mitos itu ada itu. Yang ketiga, bagaimana kita akan menyebut bahwa sebuah peristiwa atau sejarah hidup seseorang atas nama metode sejarah kritis tidak bisa dipercaya karena tidak ditemukan sumber-sumber yang kuat, sementara nih ratusan fakta-fakta lain mendukungnya, seperti adanya keturunan, artefak itu bangunan, candi, kuburan, keraton. Kemudian mentifak, fakta mental, yaitu kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat sesuai tradisi berpikir, dan seterusnya. Ya. 3 tuh. Yang keempat, pertanyaan lagi. Islam mengharuskan keimanan kepada adanya nabi-nabi yang tidak pernah meninggalkan sumber-sumber sejarah yang kuat. Kalau kita konsisten dengan metode sejarah kritis, ya, kita mesti meragukan bahwa Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW pernah hidup. Harus diragukan keberadaan para nabi itu selama belum ditemukannya sumber-sumber primer yang kuat. Selama ini belum ada sumber-sumber primer yang kuat tentang keberadaan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ya, dan yang lainnya, selain keterangan dari kitab suci Al-Quran dan sedikit penemuan arkeologis. Makam Nabi Muhammad, makam Rasulullah harus diragukan karena tidak ada tulisan di nisannya bahwa itu adalah benar-benar kuburan Nabi. Kalaupun ada, bisa saja dibuat oleh orang-orang beberapa abad setelahnya. Ya. Kemudian naskah asli dan teruji, ya, tulisan tangan Zaid bin Thabit, penulis turunnya wahyu kepada Rasulullah, tentang turunnya ayat-ayat Quran juga tidak ditemukan karena beliau hanya menuliskan ayat-ayat Qurannya saja, didokumentasikan, bukan menuliskan secara tradisi ilmiah barat. Aku menuliskan wahyu yang diturunkan oleh Muhammad kepadaku. Aku tulis ini pada misalnya pada bulan sekian, tanggal sekian, tahun gajah misalnya, atau tahun Hijriah, ditulis dengan sejujurnya oleh Zaid bin Thabit, tanda tangan. Kan tidak ada kesaksian begitu. Demikian juga naskah-naskah asli dan teruji sebagai tulisan tangan Aisyah, Khadijah, dan lain-lain, istri-istri Nabi, ya. Kemudian Fatimah Az-Zahra, anak perempuan Nabi. Naskah asli dan teruji sebagai tulisan tangan sendiri para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sebagainya. Saat itu tradisi pengetahuan di kalangan bangsa Arab adalah tradisi lisan, tradisi ingatan dan hafalan yang kuat, bukan tradisi tulisan. Ya, kita mungkin mengatakan Tuhan dan kitab suci bisa dipercaya karena Tuhan adalah kesaksian langsung sejarah atas diutusnya nabi-nabi. Tapi kan Tuhan tidak bisa diyakini dalam konvensi ilmiah, tidak bisa dibenarkan dalam tradisi ilmiah modern, ya, karena itu gaib, tidak empirik, tidak kelihatan, tidak terukur, dan sebagainya, tidak observable, tidak bisa diverifikasi. Nah, tradisi ilmiah akan mencibir dan tertawa bila seseorang bersaksi lewat pertemuannya dengan hal-hal yang gaib. Dalam tradisi berpikir modern, gaib itu tidak ilmiah, termasuk di sebagian kalangan orang-orang Islam. Ada tuh yang mempertanyakan pengetahuan gaib.
Padahal keimanan kepada yang gaib, kepada yang tak terlihat oleh mata dan telinga, itu adalah syarat keimanan. Nih ya, ini dalam Al-Baqarah ayat kedua kan. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, jadi orang yang bertakwa sudah punya petunjuk tentang benar salah itu, tentang kebenaran itu. Dari siapa? Dari yang menciptakan alam semesta, manusia, ilmu dan pengetahuan. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Alkitab yang telah diturunkan kepadamu. Ya. Nah, Tuhan menyatakan la raiba, tidak ada keraguan, ya, pada kitab suci Al-Quran sebagai firman-Nya. Tapi metode sejarah kritis harus meragukan keberadaan nabi-nabi itu sebagai pelaku sejarah, ya, sebagai manusia utusan Tuhan, karena tidak adanya sumber-sumber primer yang kuat tentang mereka. Kitab suci Al-Quran tidak pernah bisa menjadi sumber sejarah karena tidak pernah menyebutkan waktu dan tempat peristiwa. Nah, persoalan hadis lebih rumit lagi. Berdasarkan derajat validitas telah diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Maudhu, palsu, hasan, bisa diterima, marfu, bohong, maktu, terputus sanadnya, sahih, kuat atau valid, muttafaq alaih, disepakati oleh ahli-ahli hadis, dan mutawatir, valid berdasarkan kesaksian banyak orang. Nah, hadis-hadis Bukhari Muslim yang dulu dipercaya kesahihannya, belakangan sudah mulai banyak diragukan. Ribuan hadis telah dipalsukan. Kemudian naskah-naskah asli tulisan zaman Nabi berupa kesaksian dan tulisan langsung mereka terhadap peristiwa turunnya ayat-ayat Quran, pengakuan hidup Nabi dari tulisan Nabi sendiri, atau pengakuan para sahabat. Selama ini semuanya belum ada kalau pengakuan-pengakuan itu. Naskah-naskah asli tulisan zaman Nabi berupa kesaksian dan tulisan langsung mereka terhadap peristiwa ayat-ayat Quran, pengakuan hidup Nabi dari tulisan Nabi sendiri, atau pengakuan para sahabatnya, selama ini semuanya belum ada. Yang lain lagi, bagaimana kita mengakui adanya Nabi Muhammad karena fisiknya sendiri tidak boleh digambarkan. Peristiwa Isra Mi'raj ini lebih dahsyat lagi. Tidak ada satupun saksi sejarahnya. Abu Bakar membenarkannya, yang membuatnya digelari As-Siddiq itu bukan karena kesaksian melihatnya langsung, bukan. Bukan kesaksian langsung melihat Nabi terbang ke langit, kan bukan. Tapi karena iman, makanya digelari As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa itu. Yang pertama kali ya menegaskan, mengakui kebenaran peristiwa itu di tengah keraguan para sahabat, karena tidak mungkinnya itu oleh ukuran pikiran. Ya. Nah, pembuktian semua peristiwa ini lemah secara sejarah kritis. Bagaimana semua ini harus dipercaya? Coba, ini kan menyangkut keimanan. Itu. Nah, saya kira di sini sudah mulai ya tertangkap nih benang merahnya. Bagaimana sekulernya pikiran Barat, dunia Barat, tradisi ilmiah Barat, ya, dengan tradisi ilmiah dalam Islam. Sebetulnya dasarnya itu semuanya nanti ke materialisme, ya, ke materialisme, materi, fisik, gitu. Segala sesuatu harus material. Ini kelemahan Barat ini. Ya. Semua peristiwa sejarah yang diceritakan dalam kitab suci yang tak ada keraguan padanya itu, yang la raiba fihi-nya itu kata Allah sendiri, menjadi persoalan dalam metode sejarah kritis. Tentu ini masalah besar karena kita dihadapkan pada dua pilihan mendasar. Mana yang harus lebih dipercaya, kitab suci firman Tuhan atau pikiran manusia? Mana kitab suci firman Allah atau buku karangan manusia? Ya. Bila kitab suci tidak memenuhi standar ilmiah, apakah fakta juga benar-benar ilmiah? Nah, ini pertanyaan yang saya dalami ini. Ya, mari kita lihat apakah yang disebut fakta dalam tradisi ilmiah itu betul-betul objektif, betul-betul ilmiah, gitu. Ya, sebuah fakta akan selalu terkait dengan sistem nilai, kesadaran, ideologi, subjektivitas, dan kepentingan manusia. Dengan demikian, fakta selalu merupakan produk mental sejarawan. Fakta, kata Sartono Kartodirjo nih, ya, mbahnya sejarawan di Indonesia, fakta adalah hasil konstruksi subjek. Maksudnya tidak benar-benar objektif, ya. Ada persepsi, ada pengaruh dari mental si subjek terhadap fakta. Bagaimana dia memperlakukan fakta, bagaimana dia memilih fakta. Kan fakta itu dipilih. Kan fakta itu dipilih-pilih sesuai dengan kepentingan penelitian, sesuai dengan kepentingan dirinya, sesuai dengan pikirannya. Artinya ketika fakta-fakta itu dipilih-pilih, ketika dia memilih fakta-fakta itu, artinya ada campur tangan subjektivitas penelitinya.
Itu jadi tidak murni juga fakta itu betul-betul sangat objektif, enggak. Ini dialami oleh semua peneliti bahwa salah satu proses penelitian itu adalah memilih fakta. Dalam sejarah itu adalah heuristik kemudian kritik. Nah, jadi fakta-fakta itu dipilih berdasarkan kepentingan, selera, pasti masuk di situ ada. Ya, berdasarkan kebutuhan, artinya tidak semua fakta itu digali gitu dan dipakai kepentingan penelitian gitu. Maka sesungguhnya tidak ada sebuah fakta pun yang objektif dan bebas kepentingan yang diandaikan oleh metode korporasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, bila semua fakta itu subjektif dan bebas kepentingan adalah tidak mungkin, bukankah metode kritis dan korporasi ini hanya sebuah khayalan belaka? Betul nggak? Silakan dipikirkan. Nah, sekarang kita membahas problematika sumber-sumber Barat. Ya. Sejak para sejarawan Barat menaruh perhatian pada sejarah Islam Asia Tenggara dengan segala aspeknya, mereka menemukan bahwa sejarah Asia Tenggara, khususnya di masa-masa awal, itu sangat kompleks. Kompleks masyarakatnya, kompleks nilai-nilainya, kompleks hubungan sosialnya, rumit dan membingungkan. Itu kata mereka, pengakuan orang-orang Barat yang datang ke Asia Tenggara dulu. Hingga kini para sejarawan belum mampu merumuskan suatu paradigma historis yang dapat dijadikan pegangan bersama. Ini kata Azumadi Azra, ini saya kutip dari bukunya tahun 89. Para pengkaji Islam Asia Tenggara memiliki perbedaan-perbedaan tentang konsep dasar yang menyebabkan mereka sulit untuk menyamakan pandangan satu sama lain. Itu kata Azumadi Azra. Jadi di kalangan para peneliti dan sejarawan Barat sendiri, mereka juga kebingungan ya menghadapi problem persoalan medan historis dan metode penelitian yang harus mereka atasi. Nah, salah satu sumber dan kesulitan itu adalah bahwa sumber-sumber pribumi lokal untuk studi-studi klasik, yaitu abad 19 ke belakang, di Asia Tenggara lebih bersifat sastra sejarah ketimbang karya sejarah ilmiah dalam pengertian Barat. Historiografi yang terdapat di Asia Tenggara sesungguhnya melimpah. Nih kata orang Barat nih. Tapi sayang, karena hanya berbentuk hikayat, babad, silsilah, cerita, syair dan lain-lain yang tidak memenuhi standar ilmiah modern itu. Seperti diungkapkan oleh Anthony John, kebanyakan memiliki citra rendah dan tidak menguntungkan sebagai sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber pribumi berupa roman, balada, dongeng, kronik, dan risalah, semua itu tidak memenuhi kategori Barat tentang sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah, ya, kata Azumardi, para peneliti dan sejarawan kemudian berpaling kepada sumber-sumber asing, khususnya yang ditulis oleh orang-orang Eropa yang datang ke Asia Tenggara sebagai pengembara, wartawan, misionaris, dan kemudian juga sebagai kolonialis imperialis. Nah itu kata sejarawan Azumardi. Karena historiografi tradisional merupakan sumber-sumber yang kredibilitas informasinya diragukan, banyak sejarawan kemudian berpaling pada sumber-sumber Portugis, sumber-sumber Belanda. Sumber-sumber Portugis yang sejaman dengan Sunan Gunung Jati misalnya adalah Suma Oriental karya Tome Pires, ya, De Asia karya De Barros, Peregrinatus karya Mendes Pinto, dan dari sumber Belanda karangan Frederik de Haan. Namun demikian, penggunaan catatan-catatan atau sumber-sumber asing juga bukan tanpa masalah. Maksudnya tradisi ilmiah Barat gitu. Sumber-sumber itu juga sama problematis bagi kalangan sejarawan Muslim, apalagi alam dan tradisi berpikir Eropa, ya, istilah-istilah yang lahir dari nomenklatur masyarakat dan sistem nilai dan budaya Eropa, struktur sosial politik Eropa sering begitu saja diproyeksikan ke dalam kehidupan Asia Tenggara dan masyarakat Islam. Akhirnya bias budaya tak terhindarkan, muncullah miskonsepsi dan distorsi dalam memandang Islam. Azumardi menjelaskan gamblang persoalan ini. Ya, saya bacakan. Ya. Bias historis Barat sejak dari waktu yang paling awal melihat Islam di Timur Tengah tidak urung lagi, juga sangat diwarnai pandangan Barat terhadap Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan di Asia Tenggara. Von Meheden baru-baru ini dalam sebuah studinya tentang agama dan modernisasi di Asia Tenggara misalnya menyatakan bahwa bias para penulis Barat awal dalam melihat agama
maksudnya Islam, yaitu agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk kawasan ini, dilatar belakangi oleh kebodohan, rasa superioritas rasial, perbedaan agama, dan kebijakan-kebijakan pemerintah politik kolonial. Para pengembara atau wartawan barat yang menulis tentang Asia Tenggara khususnya bukanlah para ahli, dan mereka umumnya membuat catatan-catatan berdasarkan kunjungan singkat dan kebanyakannya mengamati dari daerah perkotaan. Kayak C.J. Vandler. Vandler itu kan dikenal dia mengamati kehidupan masyarakat Jawa itu kan dari kapalnya, dari kapal Pantai Utara Jawa. Jadi kapalnya Vandler itu ya, C.J. Vandler itu penulis Islam, penulis sejarah Asia Tenggara itu mengamati penduduk pribumi itu dari pantai dan dari kapal. Dia amati, dia tulis misalnya, oh ini penduduknya bertelanjang dada ya. Oh mereka aktif ramai berjualan di pantai. Oh ada langgar, ada musola, ada masjid, mereka datang beribadah ke masjid, itu dan sebagainya. Oh ada juga orang Cina yang berinteraksi dengan mereka gitu ya, dengan kaum penduduk pribumi. Ya seperti itu diamati oleh Vandler itu. Jadi mereka pada umumnya membuat catatan-catatan berdasarkan kunjungan singkat dan kebanyakan mengamati dari daerah perkotaan. Sehingga mereka sebenarnya tidak banyak tahu tentang keadaan nyata penduduk pedesaan, pola-pola sosial mereka dan lain-lainnya. Di pihak lain, para misionaris Kristen pada umumnya menggambarkan agama-agama yang mereka temukan di Asia Tenggara sebagai kepercayaan sesat belaka. Karena itulah para penganutnya adalah orang-orang bodoh dan terkutuk, meskipun terdapat penulis-penulis dari kalangan misionaris yang cukup objektif. Pada umumnya nada tulisan mereka adalah negatif, disebabkan perbedaan agama yang memang sulit disembunyikan. Sejauh menyangkut penggambaran Islam di Asia Tenggara, datangnya kekuasaan kolonial tidaklah membuat keadaan pengkajian Islam menjadi lebih baik. Pengkajian Islam dilihat dari sudut kepentingan pengukuhan status quo kolonialisme. Karenanya, peneliti yang menggunakan sumber-sumber kolonial ini harus selalu mawas diri terhadap bias kolonial dalam sumber yang ia kaji, sehingga tidak tersesat pula mengikuti pandangan kolonialis. Nah, jadi dia mengatakan para peneliti yang tidak kritis, yang tidak hati-hati ya membenarkan begitu saja pikiran barat itu adalah pandangan kolonialis. Nah, kutipan tersebut jelas sekali memesankan dua hal secara eksplisit. Pertama, sumber-sumber barat bukan alternatif dan tidak bisa dipercaya karena penuh dengan subjektivitas dan prasangka. Kedua, para sejarawan harus hati-hati dan mawas diri agar tidak terjebak ke dalam pandangan kolonial yang menyesatkan. Atas kenyataan ini, Azumardi berkesimpulan bahwa bagi sejarah yang ingin menemukan objektivitas, sumber-sumber asing ternyata tidak lebih reliable ketimbang sumber-sumber pribumi. Nah itu ya. Nah, inilah juga yang dirasakan oleh De Graaf dalam tulisannya Southeast Asian Islam to the 18th Century, Cambridge, History of Islam 1987. Ya, ia memulai tulisannya dengan kegamangan atas sumber-sumber pribumi. Secara keseluruhan, kata De Graaf, catatan-catatan tentang pengislaman di dalam literatur dan tradisi Melayu dan Indonesia tidak dapat dipercaya. Betapapun banyaknya catatan-catatan itu, terdapat semacam keseragaman tentang catatan-catatan itu yang tidak benar bunyinya. Tapi bagi De Graaf, bersandar pada sumber-sumber barat juga bukan menjadi lebih baik. Dan De Graaf harus mengingkari pernyataannya sendiri karena sebuah ketidakberdayaan historis. Bersama dengan Pichet, Graaf menulis buku yang terkenal, yaitu Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Kajian Sejarah Politik Abad 15 dan 16. Buku ini mengulas pengaruh Hindu-Buddha dan masuknya agama Islam ke Nusantara dengan menggunakan sumber-sumber tradisional yang ada, yaitu sejarah Jawa asli seperti Babad, Tanah Jawi, Serat Kanda, Babad Mataram, dan Babad Sangkala, sambil di sana-sini kritis terhadap sumber-sumber barat atau modern. Misalnya ada dua contoh. Pertama, ketika Graaf dan Pichet mengikuti pemberitaan Portugis ya, yaitu Mendes Pinto tentang Sunan Gunung Jati, mereka menyelipkan sebuah kalimat dalam tanda kutip yang tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Ya. Kedua, ketika Hussein Jaidiningrat mengatakan bahwa wibawa kerohanian Sunan Gunung Jati di Jawa Barat sebenarnya kurang besar dibandingkan dengan para ulama Giri atau Gresik di Jawa Timur abad 16-17, Graaf dan Pichet kemudian mengkritik pernyataan itu dengan mengatakan Hussein tidak mempertimbangkan bahwa sejak abad ke-16 tradisi Islam sudah lebih awal tumbuh dan berkembang di Jawa Timur, dan itu menjadi basis penghormatan masyarakat terhadap Sunan Giri atau Sunan Gresik. Ya.
Dan kini pendapat Hussein itu juga digugurkan oleh kenyataan bahwa ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon paling ramai dibandingkan dengan makam-makam lainnya. Buku Graf-Fischer ini telah dianggap mengkoreksi sejarah Jawa yang telah ditulis para sejarawan Eropa yang hanya berdasarkan sumber-sumber asing. Dua sejarawan Belanda kawakan ini mempelopori penggunaan sumber-sumber pribumi. Berbeda dengan perspektif asing, pembahasan dalam buku ini bersifat menyeluruh, menyangkut soal-soal keagamaan, sosial, dan ekonomi. Tentu saja ini bukan sebuah ironi Graf-Fischer, melainkan sebuah sikap, sebuah ketegasan memilih. Sumber-sumber tradisional kurang bisa dipercaya, banyak hikayat, mitos, dan legenda. Tapi sumber barat juga sama tidak bisa dipercayanya, banyak kepentingan dan prasangka. Akhirnya keputusan harus dijatuhkan, dan Graf-Fischer lebih memilih sumber-sumber tradisional karena mereka lebih dekat dengan objektivitas. Mereka lah para pelaku sejarah di Asia Tenggara. Orang-orang Eropa itu orang asing yang mengamati, tidak bisa objektivitasnya diharapkan. Strictly primary source di sini tidak berlaku. Sejarah mesti memakai sumber yang paling ada, bukan yang harus ada. Itu yang penting, ya. Bukan hanya Graf-Fischer, sejarawan barat yang menegaskan pilihannya kepada sumber-sumber tradisional. Anthony Reid menggunakan Babad Ing Sangkala 1738, bahkan yang sudah diterjemahkan terlebih dahulu oleh Wycliffe. Juga Babad Lombok, Babad Tanah Jawi ketika menuliskan karya magnum opusnya Southeast Asia in the Age of Commerce, ya, 1450-1680 tahun 93. Selain Babad, dia juga menggunakan sekitar 8 buah hikayat, ya, hikayat Banjar, hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, hikayat Pocut Muhammad, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Ranto, dan hikayat Teungku Demuke, dan sumber-sumber tradisional lainnya. Selebihnya adalah buku-buku modern sekunder. Sebagai sejarawan ahli Jawa, Wycliffe juga tak bisa menghindari sumber-sumber tradisional yang disebut historiografi tradisional itu. Wycliffe menggunakan Carita Purwaka Carubanagari dalam bukunya A History of Modern Indonesia atau tahun 81. Dan banyak sumber-sumber tradisional Jawa kuno dalam bukunya tentang pemerintahan Mangkubumi dalam The Scene and Ancient World of Java 1997. Buku klasik yang paling penting di Asia Tenggara yaitu Sejarah Melayu atau The Malay Annal yang hanya sebuah cerita dan tidak ilmiah, hampir menjadi acuan semua sejarawan yang mengkaji Asia Tenggara. Rata-rata, kata Anthony Milner, ya, buku-buku sejarah ilmiah karya-karya penulis asing selain sedikit menggunakan sumber-sumber pribumi, ratusan lainnya adalah sumber-sumber sekunder karya-karya penulis asing dan pribumi periode-periode modern. Kata Anthony Milner dalam The Inventions of Politics in Colonial Malaya. Kemudian Southeast Asia in the Age of Commerce Study. Kemudian Hall, The History of Southeast Asia, John Bastin, Van Leer, Skrick, dan lain-lain. Mereka semua ini para sejarawan asing, ya, Inggris, Belanda, dan Prancis, ya. Mereka semua memakai sumber-sumber tradisional dan sumber-sumber primer yang ada, yang ditulis bahkan pada abad ke-20. Padahal mereka menulis sejarah klasik tanpa harus menyatakan kesimpulan bahwa sumber sejarah Asia Tenggara masa-masa awal tidak usah dipercaya, bahwa keberadaan tokoh-tokoh sejarah abad-abad lalu hanya sekedar legenda dan mitos dan susah pembuktian historisnya. Semua sejarawan di atas, barat maupun pribumi, yang telah menghasilkan ratusan karya-karya berharga, tidak ada yang bisa menghindari penggunaan sumber-sumber tradisional yang tidak memenuhi standar ilmiah barat itu. Tetapi bukan berarti sejarah tidak bisa ditulis, tidak harus direkonstruksi, dan tidak harus dipercaya hanya karena argumen tidak tersedianya strictly primary source. Yang dengan demikian itu hanyalah sebuah utopia belaka. Itu yang tidak menumbuhkan juntrungannya dalam studi sejarah klasik. Nah, strictly primary source ini hanya mungkin bagi studi-studi sejarah kontemporer di mana manusia sudah memiliki tradisi menuliskan apa yang dijalaninya, yang dialaminya. Strictly primary sources bahkan bisa menjadi ahistoris ketika diterapkan sebab ia mengharuskan penghapusan dan penghilangan periode sejarah klasik.